Sobat Wijaya. Balik lagi di podcast kita bersama gue lagi Ataya Satya sebagai host di sini dan di sebelah gue ada Naura Fikri sebagai host juga. Nah, kali ini kita bakal bahas apa nih, Pip? Bahas yang santai aja kali ya. Apa Bahas tuh? transportasi sibuk. Apa tuh? Nah, kereta gak sih? Kereta ya. Oke. Kebetulan kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama pecinta kereta api Indonesia yang terbesar di Indonesia. Komunitasnya nih, Waduh. Boleh langsung kita panggil aja nggak sih? Ya, ini dia bintang tamu kita. Yeay. Gas. Halo. Boleh. Silakan. Rapi banget ya. Kayaknya. Boleh duduk santai aja, silakan nggak apa-apa kok. Nah, Gue mau bahas apa nih? bahasa kenalan dulu dong, boleh dong. Kenalan. Nah, Dari boleh saya, dari dari oh, saya boleh, apa boleh, gua nih? Boleh. Enaknya. Dari Ya, santai kita aja. gue. Gue. Nama gue Muhammad Walid Ridho. Jabatan juga. Boleh. Pangkatnya. Pangkat ya. Di pangkat atau jabatan di komunitas Doruspur ya sebagai ketua umum. Wis, Wih. ketua saya. Hormat. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Dia ketua saya. Kalau nggak salah, lu pernah yang di podcast yang lalu nggak sih? Iya benar. Ngebahas apa deh waktu itu? Waktu itu sama Salman. Oh, sama Salman Ya, ngebahas tentang bahas tentang perlintasan. Oh. Iya. Nah, satu lagi Satu nih, lagi namanya boleh. siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatir Ahmad, biasa dipanggil Fatir. Saya di sini sebagai divisi SDM keanggotaan, Apa tuh? Jadinya bergerak di bidang kalau misalkan anggota ada masalah nih di internal ataupun eksternal. Nah, itu saya mengurusi. Ataupun kalau misalkan ada rekrutmen gitu saya mengurusi. Gitu ya. Oke. Nah, langsung aja nggak sih? Langsung aja boleh sih. Apa itu? Ini loh, apa namanya kan pernah denger ya kereta yang tahun 90 itu kan padat tuh udah masyarakat nih nggak tahu ya otaknya bagaimana ya. Kok dia tuh ada di atas atap kereta. manjat gitu gitu ya. Coba Atapers ya, Atapers Itu banget disebutnya tuh. Atapers. Atapers ya. pandangan kalian tuh apa sih ini yang salah nih masyarakatnya apa pemerintahnya? Pemerintah sih. Kita Gimana ya? kalau Kita untuk nggak bisa menyalahkan pemerintah juga sih ya. bisa menyalahkan pemerintah juga sih, benar. Bahaya takutnya nih. Ada ya. Tapi emang sih itu bahaya ya, beneran. bahaya banget itu. Bahaya. Tapi gimana menurut? Kalau pandangan saya sendiri ya, saya sih belum pernah ngerasain di zaman tersebut ya. Karena belum lahir, Karena itu kan 80-90-an, saya kita tahun karena belum 2000-an ya. lahir. Gen-Z semua. Kita belum pada Kan kita terbit. Gen Z. Kalau dengar-dengar cerita dari orang tua sih atau dari teman yang lebih tua gitu, katanya sih emang sangat-sangat gimana ya, suasana tuh menegangkan, pasti Menegangkan. menegangkan karena itu kan di atap ya. Atap itu kan apalagi ada pantograf itu yang menghubungkan kereta dengan listrik langsung. Oh iya betul. Yang kayak apa bentuk begini lah. Segitiga. Ya, Betul. segitiga. Itu Iya. takutnya kan strum apa ya? Ntar Setrum pertama nyawa setrum. Terus Kalau jatuh nggak mungkin cacat, mati. Ya, terus kadang kan Pasti ada mati. ini kan yang apa jalan layangan itu tuh apa Flyover. ya. Flyover, iya, betul. Bisa aja Ntar pala kepentok pentok. kan, ya palanya hilang. Itu pernah ada kasusnya nggak sih itu? Pernah kalau kasusnya itu di Bogor Paledang. Heeh. Itu Atapers juga. Itu tahun berapa ya kalau nggak salah? 2000. Nggak mungkin dong. Pokoknya udah lama lah ya. Lama, Kita nggak tahu sebelum tahunnya. ada penertiban. Banyak itu berarti yang korban-korban banyak itu. Banyak banget itu. Wah, gila sih itu. Itu kenapa sih kok masyarakat kok begitu ya? Apa nggak ada yang mandu gitu? Pihak KAI-nya di situ apa belum diadakan? Bukan zaman dulu bukan KI ya. Apa tuh? Dulu PJK. PJKA. PJK apa tuh? Perusahaan jawatan kereta api ya. Jawatan kereta api. Apa tuh? PJKA. Sekarang kan namanya KAI. Sekarang kan KAI. Karena Oh, Kalau dulu yang perubahan zaman nama. perubahan nama. Oh iya. Logo dan nama kan berubah. Ada sejarahnya nggak nih kok bisa diubah? Sejarahnya ya. Kalau sejarahnya sendiri mungkin karena ini kali ya, Apa ya? pergantian direktur utama. Direktur ya. Inovasi baru Inovasi mungkin. baru yang lebih Inovasi modern. Modern ya. Improve. Hmm.
perubahan jadi improve ya. Oke, lanjut lagi. Siap. Lanjut lagi kan pernah tuh di dalam kereta kalau misal kita lagi pulang atau berangkat kan suka boring banget, bosan banget, paling main HP dong ya kan. Iya, pasti dong. Itu Aduh. kegiatan selain main HP apa sih kali tipsnya gitu? Ya tips. Mungkin dari Tricks Rido and ada tricks. Boleh. cerita Apa tersendiri ya? dulu dari Rido. Kadang ngerekam ngeliat papasan kereta atau pemandangan di luar. Oh, Kayak lihat pemandangan ya. Momen. Lihat Mengabadikan momen. Mungkin dari Mas Fatir gimana? Kalau saya sendiri sih, saya kan sekarang baru ya jadi mahasiswa sekarang, baru mahasiswa, dan saya mungkin kalau pergi kereta itu kalau lagi boring banget, paling saya ngeliat buku, baca-baca gitu. Itu loh dia. Tapi enggak buku ya. Itu buku. Waduh. Kirain buku ke buku. Iya. Keren. Oh iya, kacamata ini. Kalau kutu buku keren. Ketemu keren. Gak apa-apa sih. Terus Banyak juga literasi. paling dengerin ini sih kayak podcast atau musik pakai earphone gitu. Oh, Bisa jadi nggak sih punya teman yang bawel banyak banget? Bisa. Oh itu saya mending gedek, agak bohong. Karena ada peraturan di kereta itu tidak boleh berisik. Itu kayak Orang kayak gitu paling saya jauhin serius. Biar dia ngobrol tapi saya pindah geser dikit. Serius. Sonoan deh, sonoan ya. Iya, sono dah. Memang. Kalau nggak boleh geser. itu ada kayak alasan tertentunya nggak sih kayak nggak boleh berisik gitu? Ada dong. Kenapa tuh? Mengganggu Mengganggu kenyamanan sih ya. Iya, Salah satunya sih itu yang saya tahu. Karena ini fasilitas umum ya, walaupun fasilitas umum tapi yang kita juga harus menjaga etika gitu di dalam kendaraan. Tertib juga lah. Tertib. Sama nggak boleh makan sih kalau di KRL ya. Di Betul, KRL tuh karena- sebenarnya nggak boleh makan. Sebenarnya nggak boleh makan karena minum. bisa Sampahnya kemana-mana. sampah. Iya. Banyak yang nggak disiplin kan di WNI. Apalagi Ya kalau biasanya makan kalau bleberan. yang makan tuh yang biasa mohon maaf nih ibu-ibu kadang Ada ada yang punya anak, kadang anaknya aduh. ya, Sambil teleponan halo mama. Itu dia. kadang ngontok scroll TikTok apa kenceng Suaranya banget. dikencengin. Udah kayak kuping sendiri punya. Serasa kereta nyewa kali ya. Aduh. Makanya itu paling parah. Kereta ya. Susah emang kalau bahas orang tuh, tapi kita juga mau menasihatin Iya. kitanya gimana Nggak gitu. enak, ntar kita ngelawan disangka ya kan. Ngelawan. Yang paling parah tuh kalau ngelanggar aturan ini nggak sih kalau yang ada makan minum dalam kereta itu. Itu tuh dia. yang kotor banget sumpah itu. Kadang sampahnya nggak dibuang. Pernah itu. nemu juga tuh. Aduh, gue pernah. Botol. Waduh. Tapi nggak ada yang notice, gue bingung deh. Udah capek kayaknya. Kalau makan minum itu sebenarnya kalau di KRL doang ya, perkotaan doang. Iya. Kalau untuk kereta api keluar daerah Keluar gitu, daerah atau Jawa. lokal ya betul, itu dibolehkan. Diperbolehkan. menjauh-jauh aja nih. Diperbolehkan karena itu kan perjalanan jauh, nggak mungkin dong kita puasa di kereta. Masa kalau perjalanan 15 jam Kalau- kita puasa dong. Kalau puasa tuh kan kalau nggak salah kita diperbolehkan buat Oh iya makan boleh. Itu ya. Itu kalau di KRL juga diperbolehkan. diperbolehkan. Tapi nggak boleh makan makanan berat. Iya, paling makan ringan. Minum atau enggak cemilan. Cemilan-cemilan ganjil doang gitu. Kalau berat gimana ya? Gitu. Repot banget sih itu. Mending kalau makannya rapi ya, kalau Iya kan? berantakan mah ya Allah. Kalau ngomongin makan minum boleh kayak ini disediain minum, boleh minum dulu lah. Oh iya. Boleh. Apa diminum Lagi nggak aja. aus ya. Lagi nggak aus ini. Nunggu Buat makannya disogokin doang, nggak? nunggu makannya doang. Oh, Sogokin dingin. nih, sogokin nih. Apa makan minum aja dulu. Oke, saya minum. Iya iya. Merah-merah red flag nih. Aduh, enak banget rasanya kayak air putih. Air bening ya. Tadi pengen ngomong takut diituin. Tapi nih ada lagi nih. Apa tuh? Ketika kenapa sih harus penumpang tuh yang didahulukan duluan turun gitu? Penumpang yang turun terlebih dahulu. Iya. Biasanya ada announcement gitu ya, seperti itu. Kenapa penumpang terlebih dahulu turun terlebih dulu? Karena penumpang itu udah punya tujuannya. Oh iya. Dan kalau misalkan yang naik duluan yang nerobos ya, bisa-bisa itu Iya kan? penumpang yang mau turun Masuk bawa lagi. Iya, kasihan Stasiun dong. berikutnya kasihan. Itu saya pernah. Harusnya penumpang yang Kita juga pernah kok. Semua ngalamin. Jengkel Semua ngalamin. banget anjing. Yang bilangnya saya buru-buru, ya saya juga buru-buru. Semua buru. sebenarnya orang penumpang yang naik itu harus punya kesadaran lah kayak kalau misalkan lu nggak kebagian naik masih ada kereta belakangnya, kasihan orang yang mau turun nanti nggak bisa turun. Sengaja minggir dulu loh, Minggir dulu. kasih jalan gitu ya kan. Tutupnya juga ditungguin kok. Nih, ya. nih, pasti. udah Yakin kereta baru datang, set, Ya. dia udah di depan pintu pengen gitu. Iya Kalau kan? lupa gimana? Banyak yang chaos tuh sebenarnya untuk Aduh.
turun naik penumpang itu Parah sih banyak banget kita lihat di sosmed tuh pasti ada aja drama-dramanya tuh. Kalau misalkan Karena apalagi jam kerja stasiun sibuk ya. Ya kayak Tanah Abang, Manggarai, wah ada aja itu dramanya. Itu sampai empit-empitan itu. Drama gara-gara gak mau ngalah. Yap. Gak mau ngalah. Ya, dia bilangnya buru-buru, saya buru-buru, sampai nabrak orang juga, sampai jatuh pernah di Bahkan sosmed sampai ya. ada yang nyeblos ke peron ya. Ya, pernah. Oh iya? Juga. Di Ada. mana ya? Tanah Abang. Tanah Abang. Terus nasibnya gimana tuh? Ya nasibnya pertama emang diselamatkan dulu sama petugas ya. Nah, petugas. Tergantung peronnya gimana ya. Kan ada yang peronnya emang sempit, ada yang peronnya sedikit lebar gitu. Kalau mungkin sedikit lebar atau ada celah di bawahnya mungkin keretanya dipersilakan jalan dulu. Jalan dulu baru kita Baru ditolong, ya, dievakuasi. Belum ada kasus yang terseret. Apa? Kalau Kasus untuk terseret. Aduh. kalau untuk ke belakang ini belum ada sih, mungkin zaman dulu ada kali ya. Belum ada. Kita nggak tahu yang zaman-zaman sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu Tapi nih, kalau bisa kan jangan. kalau misal dalam gerbong itu penuh, Pam KCI tetap ikut gak sih itu? Apa petugasnya? Nah, petugas apa? kan rame kan itu nggak Oh, ikut mungkin. dong, tetap. Tetap ikut. Tetap harus dong, karena kan mereka yang mengamankan kan. Iya sih betul. Gak mungkin ditinggal dong. Iya, Ntar juga kalau Penting ya, ada mobil. masalah mau tolong ke siapa? Masa masinis? Kejauhan. Tolong. Nggak mungkin ke masinis. Pasti ada dong. Setiap kereta itu ada pamnya, ada petugas keamanan. Kalau disebut PKD sih. PKD. PKD juga. Saya kadang ngeliat tuh nggak ada ya. Apa? Terkadang saya lihat tidak ada di Oh, Mungkin di- nggak nyari, nggak muter. nyari gak muter. Oh, Karena- muter dulu nih. Kereta kan 8 rangkaian sampai 12 rangkaian Iya. ya, nggak mungkin dong. Setiap dia kan muter-muter kan, nyari Yang keliling. ya keliling. Ada yang perlu bantuan nggak? Kayak misalnya kursi prioritas contohnya. ya kan? iya. Tas. Ya kadang ada tuh yang pura-pura tidur ya kan. Pura-pura tidur. Iya, Banget. kayak juga tuh. Nah, itu tuh kursi prioritas. Gimana tanggapan kalian tentang Aduh. orang yang menyalahgunakan kursi prioritas itu? Kursi prioritas sebenarnya itu bisa digunakan untuk umum, kayak termasuk saya atau Rido atau emasnya juga atau banyak. Sebenarnya boleh. Tapi kalau ada yang lebih prioritas kayak mohon maaf penyandang disabilitas, ibu hamil, bapak balita segala macam lansia, kita harus ngalah. Kasih. Mau nggak mau. Kita udah ngeliat aja walaupun ada masih ada space kosong nih sebelah kita harus ngalah. Kita harus kasih gitu. Iya sih, betul, Sebenarnya betul. boleh aja kita pakai, tapi kalau ada yang lebih prioritas kita harus kasih. Tapi saya nggak pernah sih. Yang Nggak mau waras pakai ngalah. sama sekali. Iya. Karena Yang kalau merah, misalkan yang merah itu tuh. Iya itu. Yang merah di itu nggak boleh pojok-pojok dipakai. tuh. Ya, Karena kalau kita duduk biasanya udah nyaman iya, tuh, tapi tiduran tiba-tiba. lebih enak ini, lebih enak berdiri sebenarnya. Totonya Duduk ke pintu tuh. Totonya udah malu. Iya. Mas bangun ada yang hamil. Waduh. Paling gak enak kayak gitu, tiba-tiba kan lagi nyaman tidur, tiba-tiba bangunin. Itu paling parah enaknya sih, gitu kalau di prioritas. Kadang- Sebenarnya boleh-boleh aja. Kadang memang banyak sih yang pura-pura tidur, yang ya terkadang terlalu inilah egois sama gue capek duduk kayak kan. Betul betul ada. Padahal udah jelas yang berdiri itu udah pakai pin ibu hamil ya kan. Itulah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap apa yang perlu diprioritaskan atau apa yang tidak perlu diprioritaskan. Iya benar. Emang kita sebenarnya sih salahnya nggak di pemerintah juga, ada juga masyarakat yang bermasalah juga. Sebenarnya bukan dari WNI pemerintah. Indonesia. WNI Indonesia. WNI Udah Indonesia. WNI Indonesia. Makanya Ya. ada riset yang ada yang riset menyatakan kalau warga Indonesia itu kan IQ-nya 70-an 80-an ya. Kalau kita bilang ke orang-orang kayak gitu IQ segitu pasti nggak terima deh. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Egonya gede. IQ-nya gede. Iya. Padahal emang bener IQ-nya mungkin IQ dia segitu. Mohon maaf aja. Parah. Mohon maaf aja. Banyak yang nggak terima. nih, Iya. kaum-kaum. Parah banget Sulit sih. orang-orang kayak gitu tuh. Nah, lanjut lagi nih. Apa tuh? Kan ada pasti dari kalian nih di komunitas denger tentang kasus pelecehan tuh. Nah, gimana pandangan kalian terus tanggapannya terus gimana harapannya gitu loh Coba. tentang Harapan pelecehan gitu. Tua. Gimana tadi? Perasaannya juga gimana? Jadi kadang ada yang ngeliat nih depan mata. bukan depan mata doang sih, kayak ada yang denger gitu. Kalau di depan mata belum pernah lihat, tapi jangan sampai ada Jangan ya. sampai, betul. tapi kan pernah denger kan berita tentang pelecehan. Ada. Ya, kalau dari saya sendiri ya, kalau merasa kurang enak nih, ada orang di sebelahnya kayak gimana? Kayak curiga atau dicurigain, tapi jangan sampai curiga banget ya. Kalau bahwa itu dia mau melecehkan, kita kan ada petugas, kita berani lapor. Karena kita juga sosialisasi anti pelecehan. pelecehan juga di stasiun. Komunitas kita juga pernah Biasanya tuh kalau sosialisasi anti pelecehan gitu ngapain aja tuh?
kita mengedukasi pada penumpang yang berada di stasiun, yang nggak hanya di stasiun sih, seluruh penumpang Seluruh penumpang lebih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, atau dia melihat atau menjadi korban pelecehan tersebut harap lapor, jangan gak enakan gitu. Jadi- Lewat apa tuh? jadi kita Petugasnya dong. petugasnya kan ada Petugas yang petugasnya, di petugas kereta terdekat. ataupun di stasiun, ataupun bisa bilang ke orang lain nih, misalkan setelah saya ada wanita, dia merasa kayak melihat atau menjadi korban gitu, dia lapor ke saya, mas saya nggak enak nih, sebelah saya kayaknya udah mulai gimana gitu, boleh itu nggak apa-apa, speak up aja ke publik aja, iya, nggak usah merasa nggak enakan. Ada anxiety itu Ya gimana? harusnya itu harus ada speak up seperti itu, Speak up. biar dia nyaman juga. Kalau cowok gimana tuh? Kalau cowok, Waduh. waduh. Nah itu. Pernah nih ada nih teman saya nih tiba-tiba Coba ceritain dong, ceritain. Tuh, kalau tahu tahu. katanya sih diemek-emek. Berapa tuh? Aduh. Apanya? Sama bukan perempuan? ya? Cowok. Cowok sama cowok, waduh. Ya gila. Sumpah parah banget. Parah banget. Itu gimana? Gimana itu di transportasi umum? Apa di? Transportasi umum, transportasi sibuk. Masa temen Oh, lu? KRL. Iya, KRL. Bisa KRL. Pernah 3 kali katanya. Aduh. Nah, enggak, itu temen lu emang temen juga apa gimana? Kok nggak mau ngelapor? Aduh. Gak tahu dia malah pilih dia nggak ngerti dia. Ya berarti emang kedemenan. Kita sosialisasi. Kedemenan. Berani lapor dia. Iya. Malah temen Iya ya. kan temen lu laki. Masa nggak berani lawan? Ya berarti emang kalau di mak dia berarti di demen. Iya kan, temen. Aduh, enak deh. Iya. Katanya, Emang udah katanya jiwanya sih, gitu. posisinya tuh lagi rame banget, empet-empetan banget. Kagak ada alasan kasih kayak gitu. Nggak ada ya. Emang banyak yang Mungkin. dilecehin, tapi Mungkin. Hatinya terlalu lembut ya. Mungkin. Aduh, tangan nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan mulut ada. teriak lah. Waduh. Emang udah jiwanya kayaknya. Tuh orang udah jiwanya itu. Teriak, kayak kan. Asli dah. Walaupun mengganggu kenyamanan kan demi menyelamatkan diri ya. Bener. Harga diri loh. Cowok lu demen banget gitu nama cowok, ya Allah. Maaf temanku. Ada di sini gak nih? Kira-kira ada di sini gak? Nah, ada nggak nih? Ada nggak nih? Waduh. Oh. Semoga nggak ada lah ya. Semoga nggak ada ya. Aman semua, normal semua lah ya di sini. Normal ya. Nggak ada yang belok ya. Yang tadi enggak kayaknya. Sumpah itu temennya, aduh parah banget sih. Oke. Mungkin udah di penghujung pembicaraan kali ya. Ujung jurang. Menghujung jurang. Nah, jadi mungkin ada kayak pesan atau pesannya buat Edukasi buat penonton. Penonton. Itu yang ini nggak sih yang pakai daun pisang? Itu lontong. Itu Lontong lontong. dong. Jadi Siang-siang lapar gini kan. jadi Lontong tuh kan. kalau misalkan orang lontong gitu. Iya. Masnya lucu juga ya. Makasih loh. Tapi berani dia minta tolong. Kita temennya dia. Bahaya tuh. Parah banget. Masih berani, masih Jangan, oke, masih itu jadi contoh ya. Iya, masih normal. Kalau sih saya langsung pukul buk. Iya. Oke, boleh kali pesannya gimana gitu ya? Pesannya, pesan edukasi buat apa nih? Buat Semua dong. semua dong. Pengguna. Pengguna. Jadi yang pertama dari yang tertib ya. Jadi berpesan buat kalau misalnya emang kita juga buru-buru kok, tapi tetap mendahulukan yang turun. Demi keselamatan itu Sobat juga. Budaya. Karena takutnya jatuh ke celah peron kan merugikan, repot juga. Semua jadi repot. Semua kan. jadi repot. Kan nggak Bahkan- asik mati duluan. Iya, bahkan kereta juga jadi terganggu kan. Kereta jadi terganggu betul jatuhannya. Terus yang kedua, kalau ada situasi yang seperti tadi ya, yang temennya siapa? ya gitu Itulah. Pokoknya berani buat lapor lah, jangan Jangan sungkan. sungkan. Jangan Petugas sungkan. terbuka kok, petugas terbuka buat ngebantu penumpang yang butuh bantuan. Nah, dari Mas Fatih di mana? Ya kurang lebih sama kayak Rido, kalau misalkan emang buru-buru kenapa lu nggak datang dari awal gitu. Bilangnya Banyak kesiangan tuh, iya, ntar. orang-orang kantor gitu. Saya buru-buru. Ya kan lu bisa datang lebih awal lagi. Jam 3 kek. Iya. Tuh, iya jangan sampai kayak anggota dewan ya yang minta Waduh. Minggir Tuh, semua jam dong. 50 juta berdiri rumah, katanya rumah di Bintaro ke Senayan macet. Waduh. Kan lu bisa jangan dari awal, Ibu. Iya, kan Mohon gaji maaf. udah gede ya. Iya. Waduh. Sampai nyewa wood.
Bahaya nih. Obrolan udah bahaya. Parah. Ini kan kalau orang terlambat atau emang udah ada schedule-nya, jadwal dia pribadi kan bisa itu Bisa nyewa puput. Wut dulu. Bisa itu diperkira-kirakan itu kalau misalkan ada schedule gitu, nggak perlu datang buru-buru gitu. Dan untuk yang pelecehan itu udahlah, ngapain sih laki-laki gitu. Kalau emang lu laki lu bisa cari bini lu nikahin gitu. Udah, Jangan lu cewek ngapain kan orang ya. bebas Jangan gitu. cewek orang ya. Ih, Saking ngapain nggak cewek orang, lakunya bayangin lu punya anak, lu punya bini, anak cewek digituin sama orang lain, gimana perasaan lo gitu. Terus satu lagi yang melakukan apa tindakan pelecehan seksual tuh bisa di blacklist loh. Betul. Di blacklist. Parah. Blacklist. Dari Iya. Nggak boleh transport, nggak boleh transportasi naik umum. kereta ya? Transportasi Transum semua. Semua transportasi umum. Angkot gak boleh. Udah itu. banget nggak tahu ya. Karena Sistem bukan- angkot gimana ya? Itu kan swasta sih, angkot itu Iya. sebenarnya kalau Swasta. mungkin yang Iya, kayak gitu, contoh gitu, Pemda itu. atau BUMN ya kan. Swasta. Swasta. Info baru nih. Angkot swasta ya. Maksudnya apa nih? Kok begitu? Angkotnya yang mana dulu nih? Yang Jaklingko apa yang Angkot itu kan yang warna-warni oke, yang siap. Kan angkot di Jakarta kan banyak tuh, ada yang punya Iya. swasta, ada yang punya Pemda. Yang punya Pemda kan yang Jaklingko tuh. Enggak punya Pemda. Tadi saya nyebut angkot. Oh ya udah, siap. Keseluruhan. Keseluruhan berarti. Jadi debat gini. Intinya janganlah membuat pelecehan-pelecehan tersebut, karena pertama lu rugi di keturunan, terus rugi di diri sendiri. Kita apa kalau diri sendiri? Ketika lu masuk penjara nih, abis ngelecehin orang, lu di penjara juga nggak bakal bisa tenang, serius. Pasti lu bakal diapain di penjara? Lu pasti jadi musuh di penjara, nggak bohong. Diajak main catur. Walaupun gue belum pernah masuk penjara. Kirain tadi pada mau ngomong pernah. Belum pernah, demi Allah. Tapi kalau masuk ntar nggak ada SDM-nya. Waduh. SDM-nya hilang. Ya, ntar anggota yang apa bermasalah ini nggak ada yang kasih. Itu kalau dengar cerita katanya kalau orang yang memperkosa, mempelecehkan orang di penjara itu bakal bisa mungkin itunya disundut ya, kelaminnya disundut pakai rokok atau mungkin diolesin. Itu kalau saya dengar cerita seperti itu. Ih, gila. Pasti bakal serius laki-laki kan, saya kan laki-laki semua ya. Iya. Nggak mungkin digabung. Tuh orang yang pokoknya ditanya nih sebelum masuk penjara, lu kasus lu apaan? Kalau misalkan bacok orang bang, bacok orang aman. Tapi kalau kasus lu apa? Pelecehan bang, pelecehan cewek, mampus. Aduh. Mampus tuh orang. Wah, panas sih. Pasti diapa-apain kelaminnya, atau mungkin dia dibangsurin atau ditugasin atau ditonjokin, sebenarnya pasti abis itu di penjara juga. Serius, gue nggak bohong nih ya buat penonton, kalau misalkan lu mau ngelakuin pelecehan, coba silakan. Tapi kalau dilaporin polisi, coba diterima konsekuensinya. Nikmatin. Nikmati. Udah disiksa di sel, di neraka juga, di Tuh. akhirat juga. Aduh. Soalnya kan di Coba. dalam penjara itu kan laki-laki itu kan semua itu belum tentu apa ya itu masih menyayangi wanita-wanita gitu. Setelah melihat wah ini nih. Iya, karena dia menyadari kayak gue perasaan nggak gini-gini banget. Kalau oke lah, kesalahan gue kayak bacok orang karena gue juga salah gitu, mungkin bacok orang atau apa gitu. Tapi kalau apa tadi memperkosa, memperkaos gitu atau melecehkan gitu, kayak kan dia punya keluarga sendiri gitu, jadinya kayak gimana ya perasaan kalau gue atau adik gue digituin gimana ya? Sakit sih, bener Pasti sakit. sakit banget, serius. Tak parani. Oh, gitu sobat Wah, Ijaya. Sherlock tak parah nih. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kan dari kita nih yang pesan edukasi nih. Ya. Boleh dong dari host ada Dari pasti. host nih berdua gimana? Nah, Ayo. katanya kan apa host pernah ngalamin kejadian yang kayak kita ya. Iya sih, betul. Mungkin dari gue dulu kali ya. Ya, boleh. Nah, gini sobat Ijaya. Yes. Jangan suka nerobos ya. Nerobos apa tuh? Nerobos Nerobos apa dulu nih? keluar peron ya. Kalian suka nerobos keluar peron. Masuk ke dalam gerbong kereta ya. Jangan suka nerobos ya. Itu yang mau keluar jadi masuk lagi ke dalam tau nggak? Pernah gua ke bawah sampai Bogor tau nggak dari. Harusnya turun di mana tuh? Harusnya turun di apa namanya tuh yang sebelum sebelum Bogor tuh ya Allah namanya. Oh, sebelum Bogor. Ah, Sebelum Bogor. Oh, yang sebelum Bogor. Cirebut. Cilebut. Siap. Itu pengen ke Cilebut malah masuk lagi sampai Bogor. Nungguin lagi dong di Bogor. Iya makanya. 5 menit lumayan itu. Iya, Itu bad tolong mood dah. ya. Jangan suka masuk duluan, jangan suka nerobos. Kasih dulu. Dengerin yang mau tuh, keluar. dengerin. Dengerin ketua. Siap. Cukup. Langsung ketua. Coba dari kakaknya Ya, gimana? Kakaknya nih. Mungkin ini agak slang ya, agak keluar nih.
Apa tuh? Aduh bahaya nih kayaknya. Hmm. Pakai deodoran. Oh, waduh, Iya. Sumpah nggak bohong. itu Baru pegangan masuk tangan. MBK murah loh. 2.000 loh MBK. MBK. Nah nomor 1 itu ya, itu MBK. ya ampun. Lu kalau nggak punya duit banyak, oke lah MBK gitu minimal. udah begini aja. Iya, 2.000 doang. Udah begini aja. Set. Aduh. Main Siapa HP. sih? Main HP. Nah. Terus Yang yang punya nggak- sendiri. kalau lagi ngerem begini lagi ngerem. Aduh nempel. Yang pendek gimana gitu? Yang pendek. Kena kepala. Tapi ada nggak sih yang apa namanya negor langsung gitu loh? Apa nggak apa-apa? Pas buketek mas gitu. Bahaya kalau negor langsung kayaknya bahaya. Pas tangannya turunin dong. Mungkin agak tersinggung ya orangnya kalau ditegur langsung begitu. Tersinggung. Ngaca-ngaca. Itu Kita sih. harus mendengarkan kata masyarakat gitu. Aspirasi. Kalau dibilang kesadaran diri, cuman orang nggak sadar gimana. Ya udah sadarin. Karena beliau sendiri aja nggak mencium kan. Nggak mencium diri Mas, sendiri pasti. bau tahu kan? Masa nggak nyium sih? Ya, Ini punya badan masih kayak dia kan nggak tahu Bisa diri loh. kan seperti yang dibilang tadi kan nggak tahu diri mungkin. Bang, coba atayatul air. Ada. Tapi emang sih katanya rata-rata kalau emang untuk badan sendiri kan mereka nggak bisa nyium aromanya sendiri kecuali untuk aroma orang lain karena katanya kalau orang nyium aromanya sendiri dia itu secara apa ya apa? Biologis. sensor otak sama hidungnya itu dia udah Empat gitu mengenal ya, mengenal kenal. aromanya sendiri jadi udah terbiasa gitu katanya. Ya, tapi seenggaknya sadar lah ya. Iyalah Iya sadar sih. lah. Iya, Kalau lu betul tuh sih. pegangan begini tuh bisa merugikan hidung orang ya kan. MBK intinya Gerbang terbuka. intinya MBK murah. MBK udah. Kalau balik kerja itu apalagi ya, mohon maaf aja nih bukan gimana kalau balik kerja jamnya bau matahari, bau kecoa. Bau kecoa. Jadi satu semua, bukannya gimana Parah sempet sih. sempet sih gue pernah kayak menyindir gitu sebelah gue kayak Aduh. bang turunin dikit bang. Pernah gue demi Allah saking gue nggak tahannya. Terus gua ada- gimana? Ya Bahaya. udah dia kayak Aman dong. mungkin nervous atau gimana kayak dia jadi turunin abis itu langsung jauh sama gue. Waduh. Berarti dia peka dong. Ya. iya. Tapi Gua dia nggak tahu sadar sebenarnya diri. dia berarti. lagi gimana. Sadar diri berarti dia. Kalau sadar diri harusnya turun beli MBK nih tapi jauh. Sama aja kayak nyebarin kebauan tuh. Soalnya kan ber AC ya transportasi umum ya, terutama KRL. Apalagi KRL yang baru tuh ya kan. Ya. Nah, itu Takutnya udah bagus baunya mohon nyebar maaf nih. gitu ya. Iya. Ya tuh Sobat Wijaya, pakai Deodoran. deodoran. Paling murah MBK ada 2.000 gitu. MBK tuh Bisa yang- pakai rame-rame ya tuh. Hmm. Pakai sempadan Bertiga juga nggak bisa apa-apa tuh. buat bertiga. Sebulan itu baru habis sebulan. Sebulan Bahkan habis. 3 bulan. Bisa bisa. Pakai irit-irit tuh kayaknya. Pakai Yang penting kita Hemat. nggak bau ya. Nah, biar nggak bau ya kan. Jadi terserah dah kalau udah pakai deodoran atau MBK kan. Pegangan mau pegangan tinggi banget ya kan. Nggak apa-apa. Asal nggak gantungan ya. Iya, asal nggak gantungan aja. Ntar copot dong itu. MKKB banget dong lantungannya. Tarsan kali ya. Oke, mungkin ini udah di penghujung kali ya. Kita closingan dulu. Nah, nanti closingannya kita dari Naura bakal closing, lanjut dari saya. Nanti kita berdua closing lagi lanjutannya. Nanti kita apa namanya? Mas Rido sama Mas Fatir bakal bilang see you gitu di akhir. Oke, siap. Gimana? Fit? Oke, jadi segitu aja kali ya podcast ceria kita kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya bersama teman-teman yang lain. See you.